Mari sahabat Mentari, gabung dan berpartisipasi di dalam program ini agar video ini menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Sahabat Mentari, kadang kita terlalu mudah untuk menilai seseorang dari sisi luarnya. Padahal sebenarnya tidaklah seperti apa yang ada di dalam pikiran kita, yaitu hanya cepat menilai seseorang yang sebenarnya tidaklah demikian. Ya, belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan seperti itu. Konon ada cerita yang menarik, ya, yang dapat kita petik nilai moralnya yang tersirat di dalamnya, yaitu sebuah kapal pesiar yang mengalami kecelakaan di laut dan kapal itu segera tenggelam. Sepasang suami istri, ya, untuk jadi mereka berlari, ya, untuk menuju Skocie, ya, untuk menyelamatkan diri, ya. Nah, sampai di sana mereka menyadari bahwa hanya ada tempat satu untuk orang tersisa. Nah, segera sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Nah, tentunya sang istri hanya bisa menatap, ya, kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum Skocie itu menjauh dan kapal itu menenggelamkannya. Nah, guru yang menceritakan kisah ini bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, apa istri itu yang diteriakannya? Ada murid yang berkata, aku benci kamu. Kamu tahu, aku buta. Kamu egois. Kamu gak tahu malu. Kamu ingin mementingkan diri sendiri. Tapi guru itu kemudian menyadari ada seorang murid yang terdiam. Jadi ada murid diam saja gitu. Nah, kata si murid, jadi dia berkata, guru, saya yakin si istri pasti berteriak, tolong jaga anak kita baik-baik. Guru itu terkejut dan bertanya, nak, apa kamu sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Murid itu menggeleng, tidak, belum pernah. Tapi itu yang dikatakan mama saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronis yang tinggallah hanya hitungan hari atau minggu. Guru itu menatap seluruh kelas dan berkata, jawaban ini benar. Kapal itu kemudian benar-benar tenggelam dan sang suami membawa sang anak mereka sendirian. Bertahun-tahun kemudian setelah sang suami meninggal, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Dan di sana dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tua naik kapal pesiar itu, ya, mereka sudah mengetahui bahwa sang ibu menderita penyakit kronis dan dikatakan bahwa memang tidak bisa disembuhkan, ya, hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan, dan akan segera meninggal. Itu pernyataannya, informasinya. Nah, karena itulah di saat
darurat itu ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia menulis di buku harian itu, betapa aku berharap untuk mati di bawah laut bersama denganmu. Tapi demi anak kita, aku harus membiarkan kamu tenggelam sendiri untuk selama-lamanya di bawah sana. Sahabat Mentari, cerita itu selesai. Ya, dan seluruh kelas terdiam. Guru itu tahu bahwa murid-murid sekarang ya mengerti moral cerita tersebut, bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak sederhana, ya artinya tidak sesederhana yang kita sering pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dan alasan baiknya yang kadang boleh dikatakan sulit untuk kita mengerti, ya. Karena itulah kita seharusnya, ya, jangan pernah melihat hanya di luar saja dan kemudian langsung mengalami, ya, atau bukan mengalami saja, menghakimi, ya, apalagi tanpa tahu apa-apa gitu. Mereka yang sering membayar orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, ya, tetapi karena mereka menghargai hubungan daripada uang. Nah, mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka menghargai konsep tanggung jawab, ya. Jadi mereka yang meminta maaf, ya, meminta maaf duluan nih, ya, bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka menghargai orang lain. Nah, mereka yang mengulurkan tangan untuk menolongmu mungkin bukan karena mereka merasa berhutang, ya, tetapi karena mereka menganggap kamu adalah sahabat. Nah, mereka yang sering mengontakmu, ya, via handphone atau WA sekarang ini, ya, sering. Nah, artinya mereka bukan karena tidak punya kesibukan, tapi karena kamu ada di dalam hatinya. Sahabat Mentari, mereka yang sering menyanjungmu, ya, setinggi langit bahkan, mungkin bukan karena engkau seorang pahlawan, tetapi mungkin karena mereka memaafkan keburukanmu. Mari, sahabat Mentari, jadilah pribadi yang tidak terlalu cepat memberikan penilaian terhadap orang lain. Kita kadang terlalu mudah memberikan tanggapan-tanggapan yang negatif dan belum tentu benar, ya. Dan karena hanya melihat sisi luarnya saja, mereka mulai membicarakannya. Itu sebenarnya atau sebabnya boleh dikatakan penilaiannya jangan terlalu cepat agar kita menimbulkan gejolak antara satu sama lain. Sebab tertulisnya di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19 yang berbunyi, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Sahabat Mentari, tetap semangat, teruslah hidup di dalam kasih Tuhan, ya, dan antusias, dan sungguh-sungguh serta berdoalah kepadanya.
tanpa henti-hentinya. Karena doa kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua secara luar biasa. Salam sehat selalu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.